Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 635 Pertemuan 3. Tidak peduli apa, itu adalah binatang ajaibku. Anda membiarkan binatang ajaib saya pergi. Anda harus memberi saya kompensasi. Kata-kata tidak masuk akal gadis itu membuat kedua pemuda itu saling memandang. Cai Hua, bukankah permintaan ini? Pemuda tampan itu agak malu. Itu adalah binatang ajaib. Dia mungkin tidak dapat memberikan kompensasi bahkan jika Anda memintanya untuk membayarnya. Di mana dia bisa mendapatkan pengganti? Saya tidak peduli. Mengimbangi. Gadis itu berteriak tanpa henti. Yun Feng hanya tersenyum tipis. Meskipun Yun Feng hanya beberapa tahun lebih tua dari mereka di permukaan, mengingat level dan kekuatannya, dia berpikir bahwa beberapa anak ini masih basah di belakang telinga. Yun Feng mengabaikan mereka begitu saja. Kamu seorang pemanggil. Yun Feng mengangkat alisnya dan bertanya pada gadis itu. Gadis itu terkejut. Pada akhirnya, dia tersipu dan berbisik, tidak, mengapa kamu peduli? Untuk apa kamu menginginkan anak leopard listrik ungu itu jika kamu bukan seorang summoner? Hewan peliharaan hias. Suara dingin Yun Feng datang. Gadis itu tercengang. Merupakan kehormatan untuk menjadi hewan peliharaan saya. Gadis itu berteriak dengan bermartabat. Yun Feng tersenyum. Sebagai summoner, dia memiliki kontrak dengan setiap Magic Beast. Secara alami, dia memiliki perasaan yang berbeda untuk Magic Beast. Di matanya, tidak ada perbedaan antara binatang ajaib dan manusia. Bahkan jika mereka tidak berbicara dalam bahasa yang sama, mereka memiliki perasaan yang sama. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk menjadi pengontrol. Binatang ajaib tidak ditakdirkan untuk dikekang. Summoner hanya menggunakan hidup mereka untuk bertukar uluran tangan ketika mereka membuat kontrak dengan Magic Beast. Semua makhluk sama dan itu berlaku di dunia manapun. Bakso, yang telah duduk di kepala Little Fire, melesat dan melompat ke bahu Yun Feng. Mata gadis itu bersinar ketika dia melihat bakso. Dia segera menunjuk ke sana. Itu dia. Anda harus memberi saya kompensasi dengan itu. Petik 2. Bakso tidak bisa diganggu dengan gadis itu sama sekali. Itu menggosokkan tubuhnya yang imut dan lembut ke pipi Yun Feng. Yun Feng mengelus tubuh bakso dengan jarinya. Apakah kamu pikir aku harus memberikannya kepadamu hanya karena kamu menginginkannya? Kamu pikir kamu siapa? Yun Feng berbalik dan pergi. Gadis itu langsung menghentak setelah mendengar itu. Kalian berdua, aku akan menikahi siapapun yang mendapatkan hal kecil itu untukku. Setelah mendengar itu, kedua pemuda itu mengubah ekspresi mereka. Yun Feng tersenyum ketika dia mendengar itu. Apa yang gadis ini pikirkan tentang cinta dan pernikahan? Dia bisa menikah dengan siapa saja. Yun Feng hanya menganggapnya konyol. Pemuda tampan itu berlari ke Yun Feng dengan gugup dan keras kepala di wajahnya yang tampan. Bisakah kau berikan padaku apa yang kau inginkan? Aku bisa membayarnya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Meskipun pemuda ini bersekongkol dengan gadis itu saat itu, ada banyak kebaikan dalam kata-katanya. Sifatnya harus baik. Ini hanya kesalahan gadis yang dia cintai. Hak apa yang Anda miliki untuk bernegosiasi dengan saya? Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit dan memeriksa pemuda di depannya, yang tingginya hampir sama dengannya, dengan tatapan tajam. Pria muda itu tampak malu dan menatap pakaian di tubuhnya dengan ragu, tidak bisa mengatakan apa-apa. Kamu harus menyerah secepat mungkin. Akulah yang akan dinikahi Cai Hua. Hai, katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebelum kamu menyerahkan benda ini? Anak laki-laki dengan fitur wajah rata-rata berjalan dengan tatapan penuh tekad. Gadis itu berdiri di samping dengan bangga. Kamu pikir kamu bisa membuat kesepakatan denganku? Yun Feng berkata dengan tidak sabar. Minggir. Sebuah teriakan membuat anak laki-laki yang tampak biasa itu sedikit ketakutan. Apakah kamu tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa dia? Bocah laki-laki yang tampak biasa itu menunjuk ke arah gadis yang puas diri itu. Dia adalah si Cai Hua, putri dari keluarga Si, yang merupakan keluarga peringkat ketiga. Dan saya Li Zong, tuan muda dari keluarga Li, keluarga peringkat ketiga lainnya. Keluarga Si di kota Jushui adalah keluarga paling kuat di sini, dan keluarga Li adalah yang kedua. Anda menyebabkan Cai Hua kehilangan binatang ajaibnya hari ini. Apakah kamu tidak takut bahwa keluarga Si dan keluarga Li tidak akan membiarkanmu? Pergilah.
Yun Feng memandang Li Zong dan si Cai Hua, dan gadis itu tampak lebih puas saat ini. Yun Feng tertawa. Aku benar-benar tidak ingin membuang waktuku untukmu. Lagi pula, itu di bawah statusku untuk menyerangmu. Aku terlalu bangga untuk melakukan itu. Yun Feng menatap pemuda tampan itu, yang langsung diabaikan. Alasan mengapa si Cai Hua menyukainya adalah karena wajahnya dan bakatnya yang cukup bagus. Lagi pula, mereka mampu mencapai level 5 di usia remaja, sehingga mereka bisa dianggap lebih mampu daripada orang biasa. Kamu sama sekali tidak mendapatkan anak itu dengan kekuatanmu sendiri. Anda hanya mengambil keuntungan dari kesempatan ketika ibunya tidak ada. Jika kalian bertiga mengalahkan Purple Electric Leopard Fair and Square, aku mungkin akan bertepuk tangan dan bersorak untukmu. Di dunia ini, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, dengan premis bahwa Anda mampu mempertahankannya. Jika Anda mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, orang lain akan bangga dengan Anda dan bersorak untuk Anda. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu pasti bisa mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan ini. Mereka bertiga tampak malu setelah mendengar itu. Bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan macan tutul listrik ungu itu? Itu adalah Magic Beast level 6. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan. Kenapa kamu sangat peduli? Selama aku mendapatkannya, itu milikku. Yun Feng tertawa. Selama dia mendapatkannya, itu akan menjadi miliknya. Menurut logika ini, sebagian besar tanah di benua ini adalah milik Yun Feng. Kekuatan menentukan segalanya. Kenapa tidak diam saja? Kata Yun Feng dengan santai saat dia berjalan ke depan. Gadis itu hanya bisa mengaum, apa yang kalian berdua lakukan? Lakukan sesuatu. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Meskipun dia berusaha bersikap baik, orang-orang ini tetap tidak mau mendengarkan. Mereka benar-benar keras kepala. Kedua pemuda itu berada dalam dilema. Mereka tidak mungkin pengecut di depan gadis itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memprovokasi orang ini, tetapi mereka hanya bisa bertarung. Kedua pemuda level 5 segera meledak dengan energi pertempuran di sekujur tubuh mereka. Keduanya menyerang Yun Feng dengan raungan. Di mata Yun Feng, serangan yang mereka luncurkan dengan kekuatan penuh bukanlah apa-apa. Ark, sosok-sosok menyedihkan dari kedua pemuda itu melintas di langit. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana dan mengirim kedua pemuda itu terbang dengan kekuatan mentalnya yang tak terlihat. Kedua pemuda itu tersungkur ke tanah dan tampak berantakan. Mereka bangkit dari tanah dengan kemerahan di wajah mereka. Mereka tidak terluka sama sekali, tetapi mereka dibuang. Mereka tahu bahwa Yun Feng tidak bermaksud menyakiti mereka. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Menyerang. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah ketika dia melihat itu. Keduanya berada dalam dilema. Yun Feng tidak bermaksud menyakiti mereka, dan mereka seharusnya tahu lebih baik daripada menyerangnya lagi. Namun, desakan gadis itu terdengar di telinga mereka. Bocah tampan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Cai Hua, kita tidak bisa mengalahkan orang itu. Bab 636 Pertemuan 4. Diam, Yun Luoshen. Aku tahu kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Pengecut. Gadis itu berteriak. Li Zong tersenyum bangga di samping. Dia ingin mengatakan hal yang sama, tetapi biarkan anak ini menerima kritiknya untuknya. Harga diri pemuda tampan itu jelas terluka. Dia berdiri dari tanah dan bergegas maju tanpa peduli tentang hidupnya. Li Zong menyaksikan dengan senyum di sudut mulutnya, tetapi Yun Feng tidak membuang pemuda itu kali ini. Pria muda itu bergegas di depan Yun Feng dengan ganas dan mengangkat tangannya dengan keras untuk memukulnya, tetapi Yun Feng meraih pergelangan tangannya dengan lembut. Dia menatap pemuda itu dengan mata hitamnya yang jernih. Ada kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Siapa namamu? Yun Feng memegang pergelangan tangan pemuda itu. Kehangatan datang dari pergelangan tangan pemuda itu. Pemuda itu menatap wajah Yun Feng dari jarak yang begitu dekat. Tidak hanya pipinya memerah lagi, tetapi dia juga lupa tentang serangan yang akan dia luncurkan. Dia menjawab dengan linglung, Yun Luoshen. Orang-orang dan binatang ajaib yang menonton di samping semuanya tercengang. Little Fire dan Lan Yi keduanya menatap pemuda itu dengan heran. Kulanyi juga melirik dan dengan hati-hati menilai pemuda itu. Hanya Yan Che dan Yao Yao yang terlihat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka begitu bersemangat. Mereka hanya tahu bahwa pemuda ini juga bermarga Yun.
Yun Feng sangat bersemangat pada saat ini. Dia mencari di seluruh Bright Moon Hall, tetapi tidak menemukan petunjuk tentang cabang keluarga Yun. Namun, dia bertemu satu saat dia memasuki balai hutan leluhur. Yun Feng mencoba untuk tenang. Apakah itu hanya kebetulan? Nama keluarga Yun tidak berarti bahwa itu adalah garis keturunan keluarga Yun. Mungkin itu adalah keluarga yang sama sekali berbeda. Yun Feng mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Yun Luoshen, apa yang kamu lakukan? Suara gadis itu datang lagi. Melihat ekspresi frustrasi Yun Luoshen, Li Zong bangkit dari tanah dan berdiri di samping si Cai Hua. Cai Hua, anak itu sedang menatap wanita lain. Mengapa Anda membutuhkan dia? Aku satu-satunya yang mengabdikan diri untuk Anda. Si Cai Hua memutar matanya ke arah Li Zong dan mengutuk dalam pikirannya. Apakah dia tidak tahu betapa jeleknya dia? Jika bukan karena latar belakang keluarganya, dia tidak akan repot-repot bergaul dengannya sama sekali. Saat wajah lembut Yun Luoshen berubah sedikit merah, jantung si Cai Hua berpacu. Meskipun latar belakang keluarga Yun Luoshen tidak baik, dia tampan dan memiliki kepribadian yang baik. Jika dia berperilaku lebih baik, dia akan menerimanya dengan enggan. Dia sangat memikirkannya. Tapi sekarang, dia melihat wanita lain seperti ini. Sial! Yun Luoshen, apakah kamu tidak menyukaiku? Jika Anda menyukai saya, mengapa Anda melihat wanita lain? Suara gadis itu tiba-tiba membuat Yun Luoshen kembali ke dirinya sendiri. Pria muda itu dengan canggung ingin melepaskan tangan Yun Feng. Yun Feng tahu bahwa nama belakangnya adalah Yun. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Ada beberapa hal yang harus dia tanyakan dengan jelas. Jika dia benar-benar dari cabang keluarga Yun, seberapa beruntungnya dia? Dia tidak layak mendapatkan kasih sayangmu, kata Yun Feng santai sambil melepaskan pergelangan tangan Yun Luoshen. Gadis yang tidak setia seperti itu sama sekali tidak pantas untukmu. Yun Feng menatap Yun Luoshen dengan mata hitam menyala. Yun Luoshen tersipu lagi. Si Cai Hua tidak bisa menahan perasaan bersalah setelah mendengar itu. Aku tidak setia. Saya hanya membuat perbandingan. Luoshen, Zong, jangan dengarkan omong kosong wanita itu. Yun Feng tertawa. Kamu tahu itu berbahaya, tetapi kamu masih membiarkan mereka memimpin. Apakah Anda benar-benar menyukai mereka? Atau apakah Anda hanya menggunakan dan memanipulasi mereka? Petik 2. Wajah gadis itu langsung memucat. Baik Yun Luoshen dan Li Zong tampak berpikir keras setelah mendengar itu. Si Cai Hua menatapnya dengan cemas dan meraung, itu tidak benar. Bukan itu yang saya pikirkan. Diam. Kurasa kita harus kembali. Wajah Li Zong muram. Si Cai Hua sangat bersalah karena apa yang dikatakan Yun Feng. Sudah salah baginya untuk menggoda kedua orang ini secara bersamaan. Mereka tidak keberatan, jadi dia pikir dia pantas mendapatkannya dan berkeliaran di antara mereka. Dia memiliki rasa kesombongan. Bagaimanapun, Yun Luoshen tampan dan Li Zong memiliki latar belakang keluarga yang baik. Si Cai Hua selalu menikmati dua orang ini di sisinya tanpa syarat. Sekarang dia malu dengan apa yang dikatakan Yun Feng, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Si Cai Hua berbalik dan pergi. Melihat Yun Luoshen tidak berniat untuk segera pergi, dia meraung, Yun Luoshen. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan datang dan temui aku. Lagi, tubuh Yun Luoshen bergetar dan dia segera berbalik untuk mengikuti. Namun, dia berbalik dan melirik Yun Feng lagi. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan membiarkannya pergi. Setelah ketiga pemuda itu pergi, Yun Feng masih melihat ke arah yang ditinggalkan Yun Luoshen dengan kegembiraan di dalam hatinya. Tampaknya harus ada berita tentang keluarga Yun di kota perbatasan ini. Sulit untuk mengatakan apakah itu adalah keluarga Yun yang dia cari. Sebuah tangan hangat bertumpu pada tubuh Yun Feng. Yun Feng berbalik sedikit dan melihat senyum hangat Kulanyi. Apakah dia keluargamu? Tanya Kulanyi dengan lembut. Yun Feng ingin mengangguk, tapi dia tidak yakin. Dia juga ingin tahu. Yun Luoshen, apakah keluarga Yun di kota Jushui memiliki garis keturunan yang sama dengan yang dia cari? Dia akan segera mendapatkan jawaban. Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade. Aura Yun Luoshen sudah terserap ke dalamnya. Ada cahaya di batu giok, yang mengarah ke Yun Luoshen. Melihat ke arah Yun Luoshen, Yun Feng berjalan maju sambil tersenyum, merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. Bahkan jika dia bukan cabang dari keluarga Yun yang dia cari,
dia masih akan senang bertemu seseorang dengan nama keluarga yang sama dengannya. Dia akan mengunjunginya secara pribadi dan memeriksa keluarga Yun di kota ini. Yun Feng percaya bahwa dia bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Kota Jushui adalah kota kecil di perbatasan balai hutan leluhur. Di sudut terpencil kota Jushui, di depan sebuah rumah kecil, seorang pria muda mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah menutup pintu, pemuda itu melihat ke halaman yang agak kumuh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan mengejek diri sendiri. Aku kembali. Beberapa orang di halaman menyambut anak muda itu. Luo Shen, kamu kembali. Apakah kamu berkencan dengan Nona Si lagi? Apakah dia mengatakan sesuatu? Bagaimana hubunganmu dengan Nona Si? Pertanyaan datang satu demi satu. Pria muda itu merasa sedikit pusing setelah mendengarnya. Dia memberi mereka jawaban asal-asalan yang memuaskan orang-orang ini, dan kemudian mengakhirinya. Pria muda itu berjalan ke sebuah ruangan, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Dia jatuh di tempat tidurnya yang rusak dan menghela nafas frustrasi. Ini adalah rumahnya. Di kota Jushui ini, di area balai hutan leluhur, itu adalah keluarga yang tidak penting di bagian bawah masyarakat, dan bahkan tidak memiliki peringkat. Bab 637 Pertemuan 5. Luo Shen. Suara serius datang dari luar pintu. Yun Luo Shen melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Seorang pria tinggi dan langsing berdiri di luar dengan wajah tampan. Ayah. Yun Luo Shen memanggil dengan lembut. Pria jangkung dan langsing itu masuk dengan cemberut. Kamu pergi dengan si Cai Hua? Tanya pria tinggi kurus itu. Yun Luo Shen mengangguk dan duduk di tempat tidur dengan kepala menunduk. Bagaimana hubunganmu dengan si Cai Hua? Tanya pria tinggi kurus itu lagi. Yun Luo Shen mengerutkan kening. Sebaya. Pria tinggi dan kurus itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas sedikit. Luo Shen, aku tahu kamu tidak pantas melakukan ini, tapi demi masa depan keluarga Yun, ini satu-satunya cara, kamu harus menjalin hubungan yang baik dengan si Cai Hua. Jika memungkinkan, Anda harus. Ayah, Yun Luo Shen, yang sedang duduk di tempat tidur, akhirnya mengangkat kepalanya. Ada ekspresi menyakitkan di wajah mudanya. Kau bisa menggunakanku. Lagi pula, aku anakmu. Tidak ada yang salah dengan meminta saya untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Tapi mengapa Anda menjual putra Anda dengan imbalan persahabatan dengan keluarga Si? Jika keluarga Yun tidak memiliki kemampuan untuk pergi sejauh itu, mengapa repot-repot mencoba? Aku benar-benar tidak mengerti. Ayah, kenapa? Pak, sebuah tamparan yang jelas terdengar di udara. Yun Luo Shen duduk di sana dengan rasa sakit yang membakar di satu sisi wajahnya. Pria jangkung dan langsing itu mengangkat tangannya dengan ekspresi menahan amarah di wajahnya. Meskipun dia menekan kemarahan di dalam hatinya, dia sudah mengayunkan tangannya ke bawah. Yun Luo Shen mengangkat kepalanya dengan linglung dan menatap ayahnya. Pria jangkung dan langsing itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Yun Luo Shen, jangan lupa siapa nama keluargamu. Sebagai anggota keluarga Yun, buang jauh-jauh pikiran itu. Keluarga Yun tidak memiliki kekuatan sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak akan memilikinya di masa depan. Lalu kenapa? Gumam Yun Luo Shen. Jika mereka begitu ambisius, mengapa dia harus dekat dengan seseorang yang tidak dia sukai? Dia diminta untuk mendekati si Cai Hua dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukainya di luar keinginannya. Apa itu tadi? Kamu tidak perlu mendekati si Cai Hua lagi. Keluarga Yun tidak membutuhkanmu. Setelah mengatakan itu, pria jangkung dan kurus itu berjalan keluar. Yun Luo Shen duduk di tempat tidur dengan linglung dan melihat ke suatu tempat dengan linglung. Apa maksud ayahnya saat itu? Keluarga Yun tidak membutuhkannya lagi. Yun Luo Shen terus berpikir dalam benaknya. Tubuhnya tiba-tiba jatuh di tempat tidur di belakangnya, mengaduk sedikit debu. Dia meletakkan tangannya di depan matanya dan menekannya dengan keras. Yun Luo Shen tiba-tiba merasa matanya agak sakit. Keluarga Yun tidak membutuhkannya lagi. Kita bertemu lagi. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba muncul di ruangan itu. Yun Luo Shen menggigil dan segera duduk dari tempat tidur. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang muncul di depannya adalah gadis cantik saat itu, Yun Luo Shen tersipu. Kenapa kamu di sini? Yun Luo Shen menatap Yun Feng dengan kaget. Dia tidak mendengar suara pintu terbuka. Dia sepertinya muncul di sini diam-diam.
Yun Feng tersenyum dan melihat sekeliling ruangan. Ketika dia masuk saat itu, dia sudah melihat sekeliling rumah. Itu sangat bobrok dan ada lebih dari selusin orang yang tinggal di dalamnya. Jelas, situasi keuangan dan status sosial keluarga harus sedikit memalukan. Jika ini benar-benar cabang dari keluarga Yun yang dia cari, Yun Feng akan benar-benar merasa patah hati. Yun Luoshen. Yun Feng memanggil nama Yun Luoshen. Yun Luoshen mengangguk dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yun Feng, tetapi dia memiliki perasaan di benaknya bahwa Yun Feng tidak akan menyakitinya. Yun Feng tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bagaimana dia bisa mengetahui apakah keluarga Yun ini adalah keluarga Yun yang dia cari? Apakah ayahmu memberitahumu sesuatu tentang keluarga Yun? Yun Feng bertanya dengan santai. Mendengar itu, Yun Luoshen tiba-tiba tampak waspada. Kenapa kamu bertanya? Yun Feng tertawa. Sepertinya ayah Yun Luoshen pasti mengatakan sesuatu, mengingat dia sangat waspada. Kamu tidak harus begitu waspada terhadapku. Jika Anda benar-benar orang yang saya cari, kami memiliki hubungan yang mendalam. Yun Luoshen tersipu setelah mendengar itu. Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Yun tidak punya apa-apa. Jika Anda menginginkan uang dan harta, saya khawatir harapan Anda akan pupus. Yun Feng senang mendengar ini dan tertawa. Apakah kamu tidak akan menanyakan namaku? Yun Luoshen tercengang. Namamu? Kenapa aku harus menanyakan namamu? Namamu tidak ada hubungannya denganku. Apa itu? Yun Luoshen ingin melanjutkan, tetapi apa yang dikatakan Yun Feng membuatnya benar-benar terdiam. Namaku Yun Feng. Kata Yun Feng acuh tak acuh saat dia menatap lurus ke mata Yun Luoshen. Pada saat itu, dia sepertinya melihat sesuatu yang familiar di mata pemuda itu. Yun Luoshen tercengang. Dia menatap Yun Feng dan tidak bisa bereaksi sejenak. Apa katamu namamu? Yun Feng. Yun Feng menyebut namanya dengan jelas dan tegas. Mata hitam Yun Luoshen melebar tiba-tiba saat dia berdiri dari tempat tidur. Kakakmu, nama keluargamu adalah Yun. Yun Luoshen tersipu lagi. Yun Feng terkekeh dan mengangguk ketika dia melihat betapa bersemangatnya dia. Yun Luoshen tiba-tiba melompat dari tempat tidur, membuka pintu dan berlari keluar. Yun Feng duduk di sana dan tidak bereaksi sejenak. Dia akan bangun dan mengejarnya, ketika dia melihat Yun Luoshen berlari kembali dengan cemas dengan pria lain. Orang yang diseretnya adalah pria tinggi dan kurus. Yun Feng perlahan duduk kembali di kursi dan menatap pria jangkung dan kurus itu. Yun Feng hanya perlu meliriknya untuk mengetahui bahwa pria ini memiliki temperamen yang sama dengan ayahnya yang cemberut. Kepribadian keras kepala yang meresap ke dalam tulangnya. Meskipun pria ini sedikit lebih muda dari ayahnya yang cemberut, ketegasan di antara alisnya sama sekali tidak kalah dengan ayahnya yang cemberut. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria jangkung kurus, yang diseret ke sini dengan paksa, menatap Yun Luoshen dengan marah. Yun Luoshen tidak terlihat lebih baik. Pria tinggi kurus itu tiba-tiba melihat Yun Feng, dan Yun Feng mengangguk padanya sambil tersenyum. Pria jangkung dan kurus itu terkejut sesaat, dan kemudian memasang tampang defensif. Luoshen, siapa dia? Yun Luoshen menutup pintu dengan muram. Aku ingin bertanya kepadamu. Siapa dia? Dia mengatakan nama belakangnya adalah Yun. Ayah, aku tidak tahu kamu punya anak perempuan. Setelah mendengar itu, pria jangkung dan kurus itu tercengang, begitu pula Yun Feng. Yun Luoshen berdiri di sana dengan wajah muram dan amarah yang mendidih di matanya. Ibuku meninggal belum lama ini, dan putrimu ini telah muncul. Anda mengkhianati ibu saya. Kamu tidak pantas menjadi pemimpin keluarga Yun. Bab 638 Pertemuan 6. Omong kosong. Putri apa? Kau satu-satunya anak yang kumiliki sepanjang hidupku. Pria jangkung dan langsing itu meraung dan menatap Yun Feng dengan tatapan tidak menyenangkan. Gadis kecil, siapa sebenarnya kamu? Keluarga Yun tidak memiliki apapun yang dapat Anda manfaatkan. Anda sebaiknya pergi saja. Yun Feng tertawa, dan tawanya bergema di ruangan itu. Yun Luoshen dan pria tinggi kurus itu menatap Yun Feng dengan heran. Yun Feng perlahan berdiri dan menahan senyumnya. Sepertinya perkenalanku yang ambigu membuatmu salah paham. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Yun Feng dari keluarga Yun di benua timur. Timur, benua timur. Yun Luoshen memandang Yun Feng seolah-olah dia telah melihat hantu, seolah-olah dia sedang berbicara tentang lelucon terbesar.
Pria jangkung dan ramping di sebelahnya menatap Yun Feng seolah-olah dia sedang memeriksanya. Tidak ada banyak kejutan di matanya. Dia jauh lebih siap. Ada keluarga Yun di benua timur. Yun Luoshen tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dan kemudian pertanyaan lain muncul. Yun Feng mengangguk. Saya pikir keluarga Yun di benua timur adalah satu-satunya pada awalnya, tapi sekarang saya tahu bahwa keluarga Yun juga ada di benua barat. Pria tinggi kurus itu tidak mengatakan apa-apa. Yun Luoshen masih terkejut. Yun Feng tahu bahwa perlu beberapa waktu bagi pemuda ini untuk menerima kenyataan ini, tetapi ayahnya jelas siap secara mental untuk ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Aku harus memanggilmu. Yun Tianfan. Pria tinggi kurus itu menyebut namanya. Yun Feng mengangguk. Paman Tianfan, kamu terlihat sedikit lebih muda dari ayahku, Yun Jing. Anda tidak keberatan jika saya memanggil Anda paman, bukan? Yun Feng melihat penampilan tampan Yun Tianfan. Anggota keluarga Yun semuanya sama. Mereka cantik di luar. Meskipun Yun Tianfan sangat kurus, dia tetap tampan. Yun Tianfan tertegun sejenak, lalu mengangguk. Yun Luoshen mendengar Yun Feng memanggil ayahnya paman, tapi dia masih tidak bisa mengetahuinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keluarga Yun pergi ke benua timur? Bukankah itu kita, Paman Tianfan? Apakah kamu tahu sesuatu atau tidak sama sekali? Yun Feng tidak ingin menceritakan semuanya tanpa mengetahui situasinya dengan jelas. Bagaimanapun, keluarga Yun adalah keluarga yang misterius. Istana Yun yang sangat besar itu adalah rahasia yang jauh dan tak terduga. Bahkan Yun Feng tidak akan mengira bahwa keluarga Yun akan memiliki tempat sebesar itu saat itu. Dan senior dari keluarga Yun, Yun Zhan, yang masih ada di sana. Sudah jelas betapa mulianya keluarga Yun dulu. Bagaimana keluarga Yun yang mulia berakhir dalam keadaan seperti itu hari ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Ini juga membuktikan bahwa keluarga Yun telah mengalami sesuatu. Apakah itu bencana alam atau disebabkan oleh musuh-musuhnya? Jawabannya tidak diketahui. Menurut pendapat Yun Feng, ini adalah rahasia yang mengejutkan. Selain itu, ada juga keberadaan markas keluarga Yun. Setelah itu terungkap, apakah akan ada pertumpahan darah? Yun Tianfan sedikit mengernyit dan memeriksa Yun Feng untuk waktu yang lama dengan mata hitamnya. Ada cahaya ganas di mata hitamnya yang sepertinya mampu menembus jiwa. Yun Feng membiarkan Yun Tianfan mengukurnya seperti ini. Yun Luoshen memandang dua orang yang sedang berbicara satu sama lain. Ayah, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Yun Feng, ikut aku. Yun Tianfan menghela nafas pada akhirnya. Yun Feng mengangguk dan segera mengikutinya. Yun Luoshen juga mengikuti di belakang dengan rasa ingin tahu. Ada lebih dari selusin orang yang tinggal di halaman keluarga Yun, yang tidak terlalu besar dan agak bobrok. Beberapa orang tidak merasa sangat terkejut ketika mereka melihat Yun Feng muncul entah dari mana, terutama ketika Yun Tianfan memimpin Yun Feng ke aula leluhur keluarga Yun. Ayah, Yun Luoshen mengikuti di belakang. Melihat bahwa Yun Tianfan telah membuka pintu aula leluhur dan hendak membawa Yun Feng masuk, Yun Luoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Dia berlari ke depan dan berdiri di depan Yun Luoshen, dengan kuat menutup pintu aula leluhur dengan kedua tangan. Mata anak laki-laki itu sudah dipenuhi lapisan kemarahan. Luoshen, menyingkir. Yun Tianfan berkata dengan suara yang dalam. Yun Luoshen berdiri di sana dengan keras kepala. Ini adalah aula leluhur keluarga Yun. Mengapa Anda membawanya masuk? Bagaimana jika dia bukan anggota keluarga Yun? Kelopak mata Yun Tianfan berkedut beberapa kali dan dia mendorong Yun Luoshen ke samping dengan tangannya. Melihat kekeras-kepalaan ayahnya, Yun Luoshen cemas. Ayah, sebagai tuannya, bukankah kamu terlalu ceroboh? Petik 2. Aula leluhur adalah tempat paling suci di setiap keluarga, terlebih lagi di keluarga Yun. Bahkan anggota keluarga Yun tidak datang dan pergi sesuka hati. Hanya tuan keluarga yang bebas masuk. Dalam benak Yun Luoshen, Yun Feng, yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai anggota keluarga Yun, benar-benar mencurigakan. Namun, Yun Tianfan membawa Yun Feng ke aula leluhur tanpa menanyakan detailnya, yang membuat Yun Luoshen merasa semakin konyol. Kapan ayahnya menjadi begitu ceroboh? Apakah dia benar-benar percaya begitu mudah? Yun Feng tertawa. Dia senang melihat tatapan waspada Yun Luoshen. Penampilan Yun Luoshen adalah apa yang dia harapkan.
Anggota keluarga Yun harus 100% setia dan mencintai keluarga mereka sendiri. Jika orang luar melanggar keluarga Yun, mereka tidak akan termaafkan. Yun Feng sakit kepala. Bagaimana dia bisa membuktikan identitasnya sebagai anggota keluarga Yun? Keluarga Yun tidak memiliki tato atau simbol apapun. Selain itu, dia berasal dari ribuan mil jauhnya. Dia tidak akan percaya jika seseorang dari benua barat mengklaim bahwa nama belakangnya juga Yun. Dia memang memiliki lencana dengan kata Yun di Istana Yun, tapi benda itu dimaksudkan untuk menghubungi markas besar keluarga Yun, jadi dia tidak bisa mengeluarkannya dengan mudah. Ini agak sulit. Diam, Yun Tianfan berteriak dengan wajah cemberut. Yun Luoshen berdiri di sana dengan marah dan menatap Yun Feng dengan permusuhan yang jelas. Yun Tianfan membuka pintu aula leluhur dan masuk sendiri. Yun Feng, masuk. Luoshen, masuk juga. Yun Luoshen tercengang. Yun Feng berjalan ke aula leluhur dengan ekspresi serius. Yun Luoshen secara alami tidak ketinggalan. Setelah mereka berdua masuk, aula leluhur perlahan ditutup. Anggota keluarga Yun lainnya sedikit penasaran dan berdiskusi dengan suara rendah. Setelah pintu aula leluhur ditutup, itu jatuh ke dalam kegelapan. Ruangan yang digunakan sebagai aula leluhur tidak memiliki jendela, tetapi secara bertahap, ada cahaya di ruangan ini. Ada deretan batu bercahaya di dinding. Ketika cahaya benar-benar memenuhi ruangan, Yun Feng melihat tata letak aula leluhur dengan jelas. Meskipun benua barat jauh dari benua timur dan tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari kota Chunfeng, Yun Feng masih merasa seperti kembali ke kota Chunfeng dalam keadaan kesurupan. Dia kembali ke aula leluhur keluarga Yun di benua timur. Dekorasinya persis sama. Meskipun plakat yang diabadikan berisi nama-nama asing, semua orang itu memiliki nama keluarga Yun. Bab 639 Unik, 1. Yun Tianfan berlutut di tanah dengan ekspresi serius. Yun Feng juga berlutut secara alami. Gerakannya sangat alami dan ekspresinya begitu serius. Yun Tianfan melihat ekspresi di wajah Yun Feng dari sudut matanya dan kilatan kegelapan melintas di matanya. Yun Luoshen juga langsung berlutut di tanah. Di aula leluhur ini, tidak ada yang berbicara dengan mudah. Hanya ada suara napas yang tenang dan mantap. Yun Feng berlutut di tanah dan melirik plakat yang diabadikan dengan mata hitamnya. Ini adalah nenek moyang keluarga Yun dari benua barat. Ketika Yun Feng melirik sesuatu, sudut mata Yun Feng menjadi sedikit sakit dan panas. Gunung berapi di hatinya meledak. Dia telah menemukannya. Dia menemukan cabang keluarga Yun, dan orang-orang yang terhubung dengannya dengan darah. Lencana keluarga Yun yang memancarkan kilau samar diabadikan di bagian atas. Itu tampak seperti aksesori untuk dekorasi, tetapi Yun Feng melihat kata Yun terukir di bagian belakang. Yun Feng membalik tangannya, dan lencana keluarga Yun yang dia dapatkan di istana Yun muncul di tangannya. Melihat ini, napas Yun Tianfan menegang dan dia menatap Yun Feng dengan heran. Yun Luoshen juga melihat benda di tangan Yun Feng dengan kaget. Jika dia tidak melihat gerakan Yun Feng dengan matanya sendiri, Yun Luoshen akan mengira bahwa bendanya telah lari ke tangan Yun Feng. Saya rasa kita tidak perlu membuktikannya lagi. Kami keluarga. Kami adalah anggota keluarga Yun yang memiliki garis keturunan yang sama. Yun Feng memegang lencana keluarga Yun dengan erat dan menatap Yun Tianfan dengan mata hitamnya yang jernih. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Yun Tianfan tiba-tiba tersenyum. Saya tidak menunggu apa-apa. Saya benar-benar tidak menunggu apa-apa. Saya tidak pernah percaya bahwa keluarga Yun akan tetap ada di tempat lain. Tapi sekarang, sepertinya itu benar. Ayah, apa maksudmu? Yun Luoshen agak tercengang ketika mendengar itu. Yun Tianfan memandang putranya dan kemudian perlahan membicarakan hal yang selama ini dia sembunyikan di lubuk hatinya. Luoshen, keluarga Yun tidak hanya menyertakan kita. Ada jejak keluarga Yun di benua timur dan bahkan benua tengah. Yun Luoshen tiba-tiba melebarkan matanya. Yun Tianfan tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Jadi, keluarga Yun tersebar di benua yang luas ini. Yun Tianfan perlahan membuka mulutnya dan membicarakannya. Apa yang dia katakan hanyalah ide kasar, tetapi Yun Tianfan tahu lebih banyak daripada Yun Jing. Dia tahu keberadaan markas besar keluarga Yun, lencana keluarga Yun, dan keberadaan garis keturunan keluarga Yun di benua timur. Yun Jing tidak tahu semua ini pada awalnya. Yun Tianfan juga memberitahu Yun Luoshen tentang lencana keluarga Yun.
Dia hanya mengatakan bahwa lencana Yun adalah satu-satunya cara untuk menghubungi markas. Namun, dia tidak tahu cara membuka lencana keluarga Yun tahun ini, jadi dia hanya bisa meletakkannya di aula leluhur dan secara bertahap mengubahnya menjadi hiasan. Untuk membuka lencana keluarga Yun, Anda harus mencapai level Lord, kata Yun Feng santai. Yun Tianfan dan Yun Luoshen terkejut lagi. Tingkat Tuan. Ternyata lencana keluarga Yun hanya bisa dibuka setelah mencapai level Lord. Yun Tianfan tersenyum kecut setelah mendengar itu. Tidak heran, lencana keluarga Yun ini terbuang sia-sia di sini. Yun Luoshen agak malu. Dia berusia 15 tahun ini dan kekuatannya hanya di level 5. Di antara rekan-rekannya, dia dianggap pintar, tetapi dia 1000 mil jauhnya dari level Lord. Dia hanya bisa membuka lencana keluarga Yun ketika dia mencapai level Lord. Masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa mencapai level itu. Yun Feng, kamu pasti sudah mencapai level komandan sekarang, kan? Kata Yun Tianfan dengan kekaguman dalam suaranya. Jika Yun Feng telah mencapai level komandan di usia yang begitu muda, Yun Tianfan akan berpikir bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa. Tapi jawaban Yun Feng mengejutkan Yun Tianfan lagi. Paman Tianfan, aku berada di tahap tengah tingkat raja sekarang. Yun Feng tidak menyembunyikan kekuatannya di depan keluarga Yun dan mengatakan yang sebenarnya. Namun, kebenaran seperti itu membuat Yun Tianfan dan putranya merasa seperti disambar petir. Tingkat tengah tingkat raja, seru Yun Luoshen. Yun Tianfan juga cukup terkejut. Kemudian, dia berseru lebih kagum lagi, keluarga Yun dari benua timur pasti sangat kuat. Keluarga Yun cukup beruntung memiliki keturunan sepertimu. Yun Feng tertawa. Apakah keluarga Yun dari benua timur sangat kuat? Kamu terlalu baik, Paman Tianfan. Kami hanya keluarga biasa. Yun Feng bersikap rendah hati. Meskipun keluarga Yun dari benua timur memiliki lebih sedikit anggota, status mereka benar-benar tinggi. Bahkan keempat kerajaan tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Jika itu di benua barat, itu akan menjadi keluarga yang bahkan 3 aula harus tunduk. Kamu telah mencapai tingkat raja. Apakah kamu monster tua? Apa yang dikatakan Yun Luoshen membuat wajah Yun Tianfan menjadi gelap. Luoshen, apa yang kamu bicarakan? Apa yang dikatakan Yun Luoshen tidak masuk akal. Menurut usia Yun Feng, sudah luar biasa baginya untuk mencapai level komandan. Namun, Yun Feng berada di tingkat raja. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia telah mencapai tingkat raja di usia yang begitu muda. Yun Feng hanya tersenyum lembut. Monster tua, tidak juga. Tapi seseorang memang mengatakan bahwa aku monster. Yun Luoshen mengangkat sudut mulutnya. Yun Tianfan menatap Yun Feng dengan persetujuan di matanya. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa bangga dari lubuk hatinya. Meskipun dia tidak tinggal di benua yang sama dengan dia, bagaimanapun juga dia masih jenius dari keluarga Yun. Keluarga lain pasti akan iri dengan bakat seperti itu. Apakah Yun Feng seorang pejuang atau penyihir? Tanya Yun Tianfan. Dia bahkan tidak memikirkan summoner sama sekali. Yun Feng tersenyum. Aku seorang pemanggil. Apa? Yun Luoshen berseru lagi. Ayah dan anak dari keluarga Yun sangat terkejut dalam waktu yang singkat. Mereka tanpa sadar melihat jari Yun Feng. Mereka agak bingung, karena mereka tidak melihat cincin kontrak. Yun Feng tersenyum. Aku tidak suka memakai cincin itu. Saya merasa itu agak merepotkan. Begitu dia mengatakan itu, 2 cincin muncul di tangan Yun Feng. Mata Yun Tianfan melebar tiba-tiba. Pemanggil elemen ganda. Apakah kamu seorang pemanggil elemen ganda? Yun Feng hendak mengatakan tidak, tapi dia berubah pikiran. Ya, kamu bisa mengatakan itu. Dia seharusnya tidak berbicara tentang 5 elemen dulu. Yun Luoshen melihat cincin kontrak di tangan Yun Feng dengan mata berkilauan. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak iri dalam pikirannya. Seorang pemanggil, summoner level raja, summoner berelemen ganda di level monark. Bagaimana mungkin ada orang yang luar biasa di dunia ini? Baiklah, baiklah. Yun Tianfan penuh kegembiraan setelah kejutan awal dan suaranya juga sedikit bergetar. Yun Feng tahu mentalitas Yun Tianfan saat ini. Dia mungkin merasakan hal yang sama seperti ayahnya yang cemberut ketika dia mengetahui bahwa dia adalah seorang summoner. Itu adalah semacam kegembiraan dan kebanggaan murni. Bab 640 Unik 2. Keluarga Yun benar-benar beruntung memilikimu. Jika markas besar keluarga Yun mengetahui keberadaanmu,
mereka pasti akan senang. Yun Tianfan memandang Yun Feng dengan lega dan Yun Feng mengangguk. Jika saya dapat membantu markas besar keluarga Yun, saya akan melakukan yang terbaik. Yun Tianfan mengangguk. Kalau begitu, keluarga Yun akan bergantung padamu. Kata-katanya yang serius tidak hanya mengingatkan Yun Feng akan tanggung jawabnya, tetapi juga membawa harapan yang sungguh-sungguh. Ayah, aku akan mencoba yang terbaik juga. Yun Luoshen berkata, tidak mau kalah. Yun Tianfan, di sisi lain, tiba-tiba menjadi dingin. Kenapa kau mempermainkanku? Anda terlalu lemah untuk berkontribusi sampai Anda berusia 70-an. Keluarga Yun tidak akan membutuhkanmu saat itu. Apa yang dia katakan menyakiti harga diri Yun Luoshen. Wajahnya tertutup lapisan awan gelap. Yun Feng tidak bisa tidak berkata ketika dia melihat itu, Paman Tianfan, Luoshen cukup berbakat. Jika dia bekerja keras dan belajar dengan giat, cepat atau lambat dia akan menjadi hebat. Yun Tianfan tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia menepuk bahu Yun Feng. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Harapan keluarga Yun ada pada Anda. Petik 2. Yun Luoshen menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Yun Tianfan berdiri. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan dengan si Cai Hua. Yun Feng mungkin anggota keluarga Yun, tapi dia punya urusan sendiri. Sebagai anak saya, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari. Yun Luoshen menunduk dan menerima tugas itu dengan enggan. Setelah mendengar ini, Yun Feng tiba-tiba mengerti. Yun Tianfan dan ayahnya yang cemberut adalah orang-orang yang benar-benar keras kepala. Bahkan jika mereka mengungkapkan identitas mereka satu sama lain, bahkan jika mereka tahu bahwa dia juga anggota keluarga Yun, tuan keluarga yang keras kepala ini tetap tidak akan bergantung padanya. Lebih tepatnya, dia tidak ingin merepotkannya. Paman Tianfan, dengan memanggilmu paman, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai orang luar. Apakah Anda masih memperlakukan saya seperti orang luar? Apa yang dikatakan Yun Feng membuat tubuh Yun Tianfan sedikit gemetar. Ketika saya mengetahui bahwa darah keluarga Yun ada di benua timur, ayah saya Yun Jing, saudara laki-laki saya Yun Seng dan saya semua menantikan untuk melihat keluarga kami. Saya datang ke benua barat dari benua timur tidak hanya untuk melatih diri saya sendiri, tetapi juga untuk menemukan keluarga saya. Sekarang setelah saya menemukan mereka, mengapa Anda masih memperlakukan saya seperti orang luar? Bukankah bisnismu adalah urusanku? Yun Luoshen perlahan mengangkat kepalanya. Dia sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Yun Feng. Meskipun mereka berdua bermarga Yun, mereka berasal dari benua yang berbeda. Mereka tidak benar-benar akrab dengannya, kan? Mereka tidak memiliki kesamaan kecuali nama keluarga mereka. Yun Feng, keluarga Yun dari benua barat seharusnya tidak mengkhawatirkanmu. Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Petik 2. Yun Feng hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah mendengar itu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Yang terpenting bagi saya adalah keluarga saya. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri, tapi... Yun Feng tiba-tiba tersenyum. Yun Tianfan benar-benar seperti ayahnya yang cemberut. Tidak peduli betapa menyakitkan atau sulitnya itu, dia lebih suka menggertakkan giginya dan menanggungnya sendirian. Bahkan jika dia tidak tahan, dia harus melakukannya. Paman Tianfan, kamu benar-benar seperti ayahku, Yun Jing. Ada senyum di sudut mulut Yun Feng. Saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Saya pasti akan membantu keluarga Yun sampai akhir selama keluarga Yun membutuhkan saya. Meskipun saya lahir di keluarga Yun di benua timur, kami berdua bermarga Yun. Kami memiliki darah yang sama yang mengalir di tubuh kami. Kita akan menderita kerugian dan menjadi mulia bersama. Yun Tianfan sangat terkejut. Dia menatap gadis di depannya. Mereka baru saja bertemu, tetapi darah keluarga Yun yang mengalir di tubuh mereka mengikat mereka bersama. Meskipun mereka terpisah untuk waktu yang lama, itu tidak bisa menghilangkan keakraban dalam darah dan ikatan kuat yang terukir di tulang mereka. Yun Tianfan tidak bersikeras lagi. Dia menyentuh kepala Yun Feng dengan tangan gemetar. Oke, terima kasih. Yun Feng tersenyum manis dan mata hitamnya berkilat jelas. Paman Tianfan, serahkan padaku. Sejak beban keluarga Yun jatuh di pundak Yun Feng tahu bahwa tanggung jawabnya berat. Ketika dia tahu bahwa masih ada cabang keluarga Yun Feng juga tahu bahwa dia akan menemukannya cepat atau lambat. Di dalam hatinya,
keluarga Yun adalah akarnya. Dia akan melakukan segalanya untuk keluarga Yun karena dia adalah anggota keluarga Yun dan nama belakangnya adalah Yun. Keluarga Yun dari kota Jushui di Balai Hutan Leluhur di benua barat, sebuah keluarga kecil yang tidak penting, menyambut pengunjung yang tak terduga hari ini, dan memulai perjalanan baru. Karena Yun Feng memutuskan untuk mengambil tanggung jawab keluarga Yun di benua barat, dia pasti harus mengubah situasi keluarga Yun saat ini. Dilihat dari tempat tinggal keluarga Yun, Yun Feng tahu bahwa keluarga Yun di kota Jushui berada dalam situasi yang mirip dengan keluarga Yun di kota Chunfeng saat itu, dan itu sedikit berbeda. Saat itu, keluarga Yun dari kota Chunfeng telah ditindas dengan kejam, tetapi keluarga Yun dari kota Jushui secara bertahap menurun sejak lama. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah menunjukkan bakat mereka dari awal hingga akhir. Yun Tianfan menjelaskan situasi keluarga Yun saat ini secara rinci, tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun agak memalukan untuk mengatakannya dengan lantang, Yun Tianfan menceritakan semuanya dengan jujur. Keluarga Yun adalah keluarga tanpa peringkat. Dengan kata lain, keluarga Yun adalah jenis keluarga kecil yang memiliki status dan kekuatan paling rendah di Balai Hutan Leluhur. Keluarga yang tidak memiliki peringkat bisa dikatakan memalukan. Ada banyak keluarga di area Balai Hutan Leluhur. Ada juga pembagian yang jelas antara keluarga. Dari peringkat keempat ke peringkat pertama, sebagian besar keluarga berada di peringkat keempat. Yang lebih baik berada di peringkat ketiga, diikuti oleh peringkat kedua, diikuti oleh keluarga peringkat pertama dengan pengaruh dan kekuatan paling besar. Ada banyak keluarga peringkat keempat. Keluarga peringkat ketiga adalah pemimpin setiap desa dan kota. Keluarga peringkat kedua adalah tiran di kota-kota besar. Keluarga peringkat pertama adalah keluarga inti yang tinggal di markas besar Balai Hutan Leluhur. Ada perbedaan besar dalam hak istimewa setiap peringkat. Itu seperti dunia yang sangat hierarkis. Ada perbedaan besar di setiap dunia, dan perlakuan yang mereka nikmati juga berbeda. Keluarga yang tidak berperingkat sepenuhnya dikecualikan. Mereka semua adalah keluarga kecil dan lemah. Keluarga kecil ini hanya bisa bangkit dengan membangun hubungan dengan beberapa keluarga lain atau memiliki kejeniusan yang menakjubkan. Namun, dua situasi ini sangat jarang terjadi. Keluarga Yun di kota Jushui juga mengalami masa-masa kejayaannya, tetapi baru mencapai peringkat ketiga. Kemudian, itu mulai menurun terus-menerus. Itu naik dari peringkat ketiga ke peringkat keempat, dan kemudian diperas dari peringkat keempat, sampai ke levelnya saat ini, di mana ia telah macet selama bertahun-tahun. Meskipun Yun Tianfan sangat tenang ketika dia berbicara tentang pengalaman ini dan ekspresinya tidak banyak berubah, Yun Feng memperhatikan kepahitan dan rasa sakit di matanya. Tuan keluarga ini bahkan lebih muda dari Yun Jing dan keluarga Yun yang dia ambil alih berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada keluarga Yun Jing. Keluarga Yun di kota Chunfeng setidaknya memiliki momen-momen yang luar biasa. Paling tidak, keluarga itu memiliki fondasi yang kuat dan bahkan memiliki leluhur pemanggil. Namun, keluarga Yun di kota Jushui tidak punya apa-apa. Level tertinggi adalah peringkat ketiga, yang bukan apa-apa. Kekayaan keluarga juga habis di tahun-tahun ini. Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di rumah bobrok seperti itu. Bab 641 Unik 3. Meskipun rumah keluarga Yun di kota Chunfeng tidak besar, setidaknya beberapa kali lebih baik dari tempat ini. Setelah mendengar situasi keseluruhan keluarga Yun di kota Jushui, yang sangat ingin diketahui Yun Feng selanjutnya adalah populasi keluarga Yun di kota Jushui, dan apakah, selain Yun Luoshen, mereka memiliki keturunan muda lainnya atau tidak. Bagaimanapun, sebuah keluarga harus berkembang biak dan tumbuh lebih kuat. Garis keturunan adalah fondasinya. Tanpa garis keturunan yang baik, keluarga Yun di kota Jushui tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika Yun Feng mengangkatnya ke ketinggian tertentu. Keluarga Yun di kota Jushui memiliki demografi yang lebih baik daripada keluarga Yun di kota Chunfeng. Ada total 15 orang. Kepala keluarga, Yun Tianfan, hanya memiliki satu putra, Yun Luoshen. Ibu Yun Luoshen meninggal sangat awal seperti ibu Yun Feng, dan Yun Tianfan tidak menikah lagi. Selusin orang lainnya semuanya berasal dari cabang samping keluarga Yun. Yun Tianfan bukan satu-satunya putra. Dia memiliki dua saudara laki-laki, dan kedua saudara ini juga memiliki keluarga dan anak-anak mereka sendiri. Kedua bersaudara itu memiliki kekuatan rata-rata,
Tetapi mereka juga melakukan yang terbaik untuk keluarga Yun dan selalu mengkhawatirkan keluarga Yun, berharap keluarga Yun akan menjadi lebih baik. Kedua bersaudara ini masing-masing memiliki seorang istri. Yun Feng tidak bertemu orang-orang ini. Ada 4 orang di generasi Yun Luoshen, dan Yun Luoshen adalah yang tertua. Dia memiliki 3 sepupu. Mereka semua adalah anak dari kedua pamannya, dan bakat mereka biasa saja. Di antara 15 orang, hanya 3 saudara Yun Tianfan dan 4 anak di generasi Yun Luoshen yang memiliki darah keluarga Yun di nadi mereka. Di antara yang lain, ada 2 orang yang menikah dengan keluarga, dan beberapa pelayan setia yang masih bekerja untuk keluarga Yun karena masa lalu mereka selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui tentang situasi keluarga Yun saat ini di kota Jushui, Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta untuk bertemu dengan anak-anak lain. Dia ingin mengkonfirmasi bakat mereka. Jika mereka benar-benar berbakat, dia akan melakukan apa saja untuk memelihara mereka. Yun Tianfan kurang lebih tahu apa maksud Yun Feng, dan ada kegembiraan dan rasa terima kasih di matanya. Keluarga Yun telah putus asa selama bertahun-tahun, dan dia berpikir bahwa ini adalah takdir mereka. Bagaimana mereka bisa membuat comeback? Sekarang mereka kehabisan uang, mereka benar-benar tidak bisa membayangkan masa depan. Bahkan jika mereka memiliki ambisi yang begitu besar dalam pikiran mereka, mereka hanya bisa melihatnya sebagai mimpi menggiurkan yang tidak bisa menjadi kenyataan. Namun, Yun Feng muncul, dan keluarga Yun dari kota Jushui ditakdirkan untuk bangkit dari keduniawian. Atas perintah Yun Tianfan, beberapa anak dari generasi Yun Luoshen semuanya datang. Tentu saja, ada juga beberapa anggota keluarga Yun lainnya. Kedua saudara Yun Tianfan agak bingung, terutama ketika mereka melihat Yun Feng, orang asing, muncul di rumah mereka. Mereka bahkan bingung. Ini adalah, tanya seorang wanita yang agak tampan dengan bingung. Yun Feng tidak menjawab, tapi melirik ketiga anak yang berdiri di depannya. Kedua anak laki-laki itu tidak takut pada orang asing, dan mereka tidak tampak malu ketika melihat Yun Feng. Gadis kecil itu tampak agak malu dan bersembunyi di belakang, menatap Yun Feng dengan takut-takut dengan matanya. Yun Feng merasa sedikit menyesal setelah pengamatan awalnya. Keluarga Yun di kota Jushui lebih malang daripada keluarga Yun di kota Chunfeng. Selain dia, keluarga Yun di kota Chunfeng memiliki penyihir lain, Yun Sheng. Berbicara secara logis, orang-orang di benua barat seharusnya tidak terpengaruh oleh garis keturunan mereka. Namun, ketiga anak di depannya terlalu biasa dan tidak memiliki kualitas luar biasa sama sekali. Yun Luoshen sebenarnya yang paling berbakat. Yun Feng menghela nafas tak berdaya di benaknya. Tampaknya Yun Luoshen harus menanggung beban keluarga Yun sendirian. Meskipun dia adalah anggota keluarga Yun dan dia tidak akan meninggalkan keluarga Yun di sisi ini sendirian, perkembangan masa depan keluarga Yun di kota Jushui bergantung pada kerja keras mereka sendiri. Bantuan eksternal apapun hanyalah sebagian kecil yang berkontribusi pada kesuksesan. Hasil akan ditentukan oleh kerja keras sendiri. Setelah mengamati dengan cermat, Yun Feng berbalik dan menatap Yun Tianfan. Paman Tianfan, apa yang saya katakan mungkin agak belak-belakan, tetapi saya harus mengatakan bahwa bakat mereka jauh dari standar saya. Bahkan Yun Luoshen pun sama. Anggota lain dari keluarga Yun agak kesal. Kedua saudara Yun Tianfan langsung terlihat cemberut. Kamu cukup berani. Bukan terserah Anda, orang luar, untuk menentukan kualitas anak-anak dari keluarga Yun. Yun Feng tidak marah setelah mendengar itu. Dia hanya duduk di sana sambil tersenyum. Yun Luoshen ingin sekali menjelaskan, tetapi Yun Tianfan mengangkat alisnya. Dia bukan orang luar. Yun Tianfan tidak mengumumkan identitas Yun Feng, yang membuat Yun Feng sangat terkejut. Namun, Yun Feng segera mengerti mengapa Yun Tianfan tidak mengumumkannya di depan semua orang. Wanita lain yang selama ini diam berbicara pada saat ini. Kami tidak membutuhkan orang luar untuk melihat potensi keluarga Yun. Kita semua tahu itu dengan sangat baik. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi melirik. Bahkan jika dia bukan anggota dari garis keturunan keluarga Yun, dia masih menantu dari keluarga Yun. Terlalu berlebihan untuk mengejek keluargamu seperti ini. Diam, salah satu saudara Yun Tianfan meraung. Wanita itu mendengus jijik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Alis Yun Tianfan tiba-tiba melonjak. Kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, ikut aku. Yun Tianfan berjalan ke ruang dalam. Kedua bersaudara itu sedikit terkejut,
tetapi mereka mengikutinya. Hanya ada Yun Feng dan 4 anak dari generasi Yun Luoshen yang tersisa di ruangan itu, serta 2 wanita cantik. Salah satu dari mereka melihat ke dalam dengan sedikit khawatir, sementara yang lain adalah orang yang berbicara dengan nada menghina. Dia bersandar di kursinya dan bergumam dengan ketidakpuasan, "Aku pasti buta untuk menikah dengan keluarga Yun." Gumaman ini tidak keras atau lembut dan kebetulan menyebar ke telinga semua orang. Ekspresi Yun Feng berubah dingin ketika dia mendengarnya. 3 anak lainnya di usia yang lebih muda tidak mengerti, tetapi Yun Luoshen mengerti. Dia duduk di sana dengan ekspresi mengerikan. Meskipun dia bisa melihat bahwa dia marah di dalam hatinya, dia masih tetap diam dengan rasa hormat yang seharusnya dia miliki untuk seorang senior. "Saudari, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu?" Wanita lain mengeluh tidak setuju saat dia melirik Yun Feng. "Mengapa? Haruskah saya tidak mengatakannya dengan keras? Keluarga Yun sudah dalam kesulitan seperti itu. Jika dia tidak tanpa malu ingin menikahiku saat itu, aku benar-benar tidak akan menerimanya. Tidak ada wanita yang akan menikah dengan keluarga Yun." Wanita lain mencoba yang terbaik untuk menghentikan wanita ini melanjutkan, tetapi wanita ini tampaknya menikmati dirinya sendiri. Dia juga sepertinya ingin melampiaskan semua keluhan di hatinya karena Yun Feng ada di sini. Beraninya mereka berbicara tentang potensi ketika mereka adalah keluarga yang tidak memiliki peringkat. Manakah dari mereka yang memiliki potensi? Lihatlah keluarga Si, lihat keluarga Li. Bukankah salah satu dari mereka lebih baik daripada orang-orang ini? Wanita itu melirik 4 anak kecil dari keluarga Yun dengan jijik di matanya, bahkan termasuk anak-anaknya sendiri. Bab 642 Unik, 4. Yun Feng duduk di sana dengan ekspresi tenang, tapi pelipisnya sudah melompat beberapa kali. Dia benar-benar tidak menyangka keluarga Yun menerima wanita seperti itu. Yun Tianfan benar untuk tidak mengatakan apa-apa. Begitu orang seperti itu mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, dia benar-benar tidak mungkin untuk digoyahkan. Wanita ini benar-benar orang yang sombong. "Kamu pikir keluarga Yun tidak cukup baik untukmu, bukan?" Tanya Yun Feng acuh tak acuh dengan nada yang sangat tenang. Wanita itu mendengus jijik. "Meskipun aku juga orang biasa, aku seharusnya lebih baik dari orang-orang dari keluarga Yun ini. Jika bukan karena tahun itu. Jika menurutmu kamu tidak cukup baik, pergi saja." Yun Feng berkata lagi. Wanita itu tercengang. Wanita lain, yang memiliki kepribadian yang baik, agak kesal saat ini. "Gadis kecil, ini adalah bisnis keluarga Yun. Bukan terserah Anda untuk memutuskan." Petik 2. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan ringan. Yun Luoshen berkata dengan suara rendah, "Bibi ketiga, biarkan dia pergi. Dia telah menyebut suaminya pecundang selama ini. Jika keluarga Yun mempermalukanmu, kamu bisa pergi begitu saja." "Luoshen, bagaimana kamu bisa berbicara dengan bibimu seperti itu?" Wanita itu menegur dengan lembut. Wanita yang dikritik oleh Yun Luoshen sepertinya tiba-tiba bersemangat. "Besar, beraninya seorang anak berbicara padaku seperti itu. Keluarga Yun hanya bisa berbicara dengan fasih. Anda hanya bisa mengandalkan wajah Anda untuk berteman. Yun Luoshen, katakan padaku, seberapa baik kamu? Ah, apakah Anda benar-benar berpikir nona muda dari keluarga Si tertarik pada Anda? Jangan menyanjung diri sendiri. Jika kamu tidak memiliki wajah ini, keluarga Yun bahkan tidak akan melihatmu ketika kamu menjilat sepatumu." Yun Feng tiba-tiba berdiri dan aura ganas keluar dari tubuhnya. Wanita yang masih berbicara omong kosong saat itu tiba-tiba menutup mulutnya. Semua orang di tempat kejadian memandang Yun Feng. Yun Feng berdiri di sana dengan senyum yang hampir tidak ada di wajahnya saat dia menatap wanita yang masih memiliki ketidakpuasan di wajahnya. "Kamu benar dan kamu memukul paku di kepala." Apa yang dikatakan Yun Feng meredakan ekspresi di wajah wanita itu. "Gadis kecil, jika kamu berencana untuk bersama Yun Luoshen yang tidak berguna ini, aku sarankan kamu tidak melompat ke lubang api ini. Aku pernah ke sini sebelumnya." Yun Feng tertawa. "Ya, saya ingat apa yang Anda katakan dengan sangat jelas. Jangan khawatir, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda keluar dari api ini." Lubang. Wanita itu agak bingung dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yun Feng agak aneh. Pada saat ini, ketiga bersaudara itu keluar. Kedua pria itu, yang hampir setengah baya, tampak agak aneh, seolah-olah mereka sedang menekan sesuatu. Terutama ketika mereka melirik Yun Feng,
kedua pria itu tampak lebih bersemangat. Yun Tianfan mengucapkan beberapa patah kata lagi dan meminta yang lain untuk pergi. Tujuan Yun Feng adalah untuk melihat apakah ada anak kecil yang menjanjikan. Karena tidak ada, tidak perlu baginya untuk tinggal di sini lagi. Yun Tianfan mengerutkan kening dan melirik wanita yang mengatakan sesuatu yang keterlaluan saat itu dengan wajah muram. Setelah orang-orang ini pergi, Yun Tianfan berkata dengan suara rendah, situasi keluarga Yun agak rumit sekarang. Beberapa orang harus diperhatikan. Yun Feng mengangguk. Paman Tianfan, meskipun saya mengatakan bahwa potensi mereka tidak baik, itu tidak berarti bahwa keluarga Yun tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Potensi mereka dapat diubah. Yun Tianfan tersenyum penuh pengertian. Saya tahu itu. Anda dapat mengubah potensi Anda dengan paksa, tetapi Anda membutuhkan banyak hal unik. Keluarga Yun tidak mampu membelinya sama sekali. Jenius tidak bisa diciptakan, tapi orang berbakat bisa. Seseorang dengan bakat biasa-biasa saja dapat meningkat dengan pesat di bawah semua jenis perubahan intensitas tinggi, asalkan mereka menghabiskan banyak uang dan energi. Keluarga Yun jelas tidak mampu membelinya. Situasi keuangan keluarga Yun dapat dilihat dari halaman tempat mereka tinggal. Sejujurnya, saya meminta Luo Shen untuk mengadili si Cai Hua karena saya tidak punya pilihan. Keluarga Yun harus bergantung pada bantuan eksternal untuk berkembang. Yun Feng tersenyum. Paman Tianfan, keluarga Yun tidak membutuhkan orang lain sekarang. Apakah ada pusat perdagangan di kota Jushui? Ya, tapi kenapa kamu pergi ke sana? Yun Feng berdiri dan tersenyum agak misterius. Tentu saja, untuk mempersenjatai masa depan keluarga Yun. Yun Tianfan tahu bahwa Yun Feng mungkin ingin menghabiskan uang untuk membeli barang-barang untuk membantu anak-anak ini meningkatkan potensi mereka, tetapi bukankah itu terlalu membuang-buang uang? Apapun yang terkait dengan mengubah potensi mereka bernilai banyak uang. Lagi pula, berapa banyak uang yang dimiliki anak muda ini? Dia mengenakan pakaian yang sangat biasa. Meskipun dia adalah seorang summoner, itu masih merupakan tugas yang sulit untuk mengubah potensi mereka yang biasa-biasa saja. Dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Jumlah uang yang harus dia keluarkan akan sangat besar. Yun Tianfan benar untuk khawatir. Namun, uang bukanlah masalah bagi Yun Feng. Ada banyak biji dari semua jenis kualitas dan kristal binatang ajaib yang tidak terlalu berguna untuk Yun Feng lagi. Pada level Yun Feng, senjata kristal bukanlah sesuatu yang dia inginkan lagi. Kristal ini tidak berguna sama sekali. Uang mereka cukup banyak. Tentu saja, meskipun Yun Feng kaya dan tidak peduli tentang pengeluaran uang, itu tidak berarti bahwa keempat anak dari keluarga Yun semuanya dapat diubah. Yun Luoshen adalah pilihan terbaiknya. Dia memiliki potensi dan kepribadian terbaik di antara keempat anak itu. Selain itu, Yun Luoshen sangat ambisius. Dia akan terbiasa mengandalkan bantuan dari luar. Dia masih akan berjalan maju sendiri. Yun Feng tidak ingin menciptakan orang yang mengandalkan kekuatan eksternal dan tidak dapat mencapai apapun. Dia hanya ingin membuka jendela untuknya sehingga dia bisa menciptakan dunia. Yun Feng memiliki harapan besar untuk Yun Luoshen. Setelah berjalan keluar dari pintu keluarga Yun, Yun Feng belum pergi jauh ketika Kulanyi dan Yan Che, yang telah menunggu di sana, berjalan mendekat. Yao Yao melepaskan tangan Kulanyi dan memegang erat Yun Feng. Meskipun Yun Feng tidak pergi lama, itu masih membuat Yao Yao merasa sedikit tidak nyaman. Apakah semua rumah keluarga Yun sangat buruk? Yan Che berkata dengan santai. Yun Feng tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya. Yan Che terkekeh dan melirik kota kecil itu. Kalian mengobrol dulu. Aku akan pergi berbelanja. Setelah mengatakan itu, dia sudah menghilang. Bagaimana hasilnya? Tanya Kulanyi dengan lembut saat dia berjalan bersama Yun Feng. Yun Feng mengangguk dan melihat ke kejauhan. Mereka memang keluarga Yun. Kami akan sibuk dalam beberapa hari mendatang. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan lembut. Kulanyi agak kesal. Bab 643 unik, 5. Jika mereka adalah keluarga Yun, mereka sangat tidak mampu. Yun Feng menjelaskan secara singkat situasi keluarga Yun di kota Jushui, serta tujuannya pergi ke pusat perdagangan. Kulanyi mendengarkan dengan tenang dan mengulurkan tangan untuk menarik pergelangan tangan Yun Feng dengan lembut. Apa yang salah? Yun Feng bertanya dengan lembut. Kulanyi mengangkat alisnya yang indah dan menatap wajah Yun Feng dengan mata hitamnya yang indah. Apakah kamu lupa tipe penyihir apa aku? Saya, Yun Feng tersenyum.
Tentu saja saya tahu. Saya mengerti maksud Anda. Yun Feng memegang tangan Kulanyi. Kulanyi tersenyum dan memegang tangan Yun Feng. Saya tahu bahwa Anda mungkin memiliki cara untuk mengubah potensi Yun Luoshan. Anda dapat meningkatkannya ke level yang lebih tinggi, atau bahkan menjadikannya seorang jenius. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan dengan tenang. Tapi bukan itu yang dibutuhkan Yun Luoshan. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya adalah membantunya mengubah potensinya, tetapi tidak semuanya. Yang perlu saya lakukan adalah mendorongnya ke depan, bukan menyeretnya ke depan. Mata hitam Yun Feng sangat dalam dan dalam saat dia menatap ke depan. Orang-orang harus belajar untuk maju dengan rendah hati. Hanya dengan menundukkan kepala Anda dapat melihat jalan seperti apa yang Anda lalui dan mengetahui apakah Anda mengambil setiap langkah dengan benar. Saya ingin menciptakan orang bijak dengan jiwa yang kuat, bukan pria kasar yang hanya memiliki kekuatan. Kulanyi tertawa. Jadi, kamu akan mendorong keluarga Yun ke tingkat yang lebih tinggi. Senyum percaya diri Yun Feng muncul lagi. Itu adalah keyakinan dan keyakinannya yang biasa. Kulanyi tertawa terbahak-bahak dan memegang tangan Yun Feng lebih erat. Sulit bagi keluarga manapun untuk tidak memiliki ambisi ketika mereka memilikimu. Kemudian, Kulanyi berbisik sambil berpikir, bahkan jika mereka memiliki ambisi, mereka mungkin gagal. Meskipun fungsi pusat perdagangan mirip dengan rumah lelang, ada perbedaan besar. Pusat perdagangan terbuka untuk lebih banyak orang, tetapi menjual semua barang biasa dan tidak memiliki sesuatu yang berharga. Tentu saja, harta langka juga bisa dicampur, begitu banyak orang masih berkeliaran di pusat perdagangan dan mencari barang yang memuaskan di antara tumpukan barang. Biasanya orang yang datang ke trading center akan kembali dengan puas. Dibandingkan dengan rumah lelang, pusat perdagangan menawarkan lebih banyak pilihan, kecuali rumah lelang kebetulan memiliki barang yang tepat yang dibutuhkan. Meskipun kota Jushui bukanlah tempat yang besar, ada dua keluarga peringkat 3 di sini. Ada juga rumah lelang dan pusat perdagangan, tapi tidak terlalu besar. Yun Feng memimpin Yao Yao dan Kulanyi ke pintu pusat perdagangan. Pusat perdagangan tidak terlalu besar, tetapi ada cukup banyak orang. Ketika mereka bertiga melangkah masuk, mereka disambut oleh gelombang udara panas. Papan pemberitahuan ditempatkan tepat di depan pintu masuk pusat perdagangan. Siapapun yang datang pasti bisa melihatnya. Itu menunjukkan distribusi pusat perdagangan dan lokasi kios. Yun Feng melihat sekeliling sebentar. Pusat perdagangan biasanya dibagi menjadi 3 bagian, area senjata, area farmasi, dan area barang lainnya. Ada cukup banyak kios di 3 area, dan banyak orang berhenti di sana. Yun Feng berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke area senjata untuk melihatnya. Tidak hanya ada semua jenis senjata di area senjata. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa melihat teknik bela diri. Yun Feng ingin menemukan seni bela diri yang cocok untuk Yun Luoshan. Meskipun dia memiliki senjata dan teknik bela diri, keduanya berada di tingkat raja. Bahkan jika dia memberikannya kepada Yun Luoshan, dia tidak akan bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dan orang lain mungkin merampoknya. Yun Feng tidak mengeluarkannya. Pada tahap ini, Yun Luoshan masih membutuhkan hal-hal yang cocok untuk dirinya sendiri. Ketika dia tumbuh cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, Yun Feng pasti akan memberikannya padanya. Ketika dia datang ke area senjata, ada lebih dari 10 kios di sini. Setiap kios memiliki jenis senjata yang berbeda, termasuk tongkat sihir dan semua jenis senjata yang digunakan oleh prajurit. Yun Feng tidak terburu-buru untuk membuka mulutnya. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat selusin kios sebentar. Kualitas senjata di kios hanya bisa dianggap rata-rata. Hanya beberapa dari mereka yang sedikit lebih baik. Lagi pula, sangat sulit untuk memilih senjata yang bagus di tempat seperti itu. Yun Feng tidak berpegang pada standarnya yang tinggi. Senjata akan diperbarui cepat atau lambat. Saat dia tumbuh lebih kuat, dia tidak mungkin hanya menggunakan satu senjata. Selain itu, ini hanya senjata paling dasar. Yun Luoshan akan segera menggantinya. Yun Feng berjalan ke sebuah kios. Sebagai perbandingan, pedang panjang di kios ini menarik perhatian Yun Feng. Pedang panjang ini tidak berkualitas baik. Itu hanya bisa dikatakan sedikit luar biasa dibandingkan. Nona, apakah ada yang Anda suka? Penjualnya adalah seorang pria parubaya yang tersenyum dengan tubuh yang sedikit gemuk dan tinggi yang pendek. Matanya hampir menyipit menjadi sebuah garis ketika dia tersenyum,
terlihat jauh lebih ramah. Yun Feng tidak mengedipkan mata. Semakin jujur bos itu terlihat, semakin besar kemungkinan dia akan menipu pelanggannya. Ada lebih dari selusin senjata di stand ini. Pedang panjang yang Yun Feng perhatikan berada di tempat yang tidak mencolok. Dia mengambil senjata acak. Berapa banyak ini? Bos menyipitkan matanya. Kamu benar-benar memiliki selera yang bagus, pelanggan. Bos mulai berbicara tanpa henti, menjelaskan seberapa bagus senjata itu dan seberapa keras dia bekerja untuk mendapatkannya. Dia memuji Yun Feng karena memiliki selera yang bagus, dan kemudian mengatakan harga yang jauh lebih tinggi. 5.000 koin emas. Itu tawaran yang bagus, kata bos sambil tersenyum. Wajahnya juga sangat jujur. Yun Feng tertawa. 5.000 koin emas. Meskipun dia tidak kekurangan uang, dia tidak bisa membiarkan orang mengambil keuntungan darinya seperti ini. Dia tidak tahu harga barang-barang di benua barat. 5.000 koin emas dapat membeli beberapa biji tingkat menengah di benua timur. Hanya orang bodoh yang akan menukar beberapa biji tingkat menengah dengan senjata jelek seperti itu. Yun Feng meletakkan senjata di tangannya dan dengan santai mengambil yang lain untuk memeriksanya dengan cermat. Kulanyi, di sisi lain, telah menahan tawanya sepanjang waktu. Dia berpikir bahwa bos akan memulai putaran pemboman lagi. Bos mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, kecuali dia menambahkan sesuatu yang lain dan mengubah deskripsi senjatanya. Yun Feng mendengarkan dengan tenang dan mempertahankan ekspresi bahwa dia benar-benar ingin membelinya. Bos mempercayainya dan secara aktif membesar-besarkan kebenaran untuk memikat Yun Feng agar membeli senjata itu. Sama seperti itu, Yun Feng mengambil 7 atau 8 senjata berturut-turut. Bosnya sangat haus sehingga mulutnya kering. Yun Feng tampaknya belum selesai. Bos tidak tahan lagi. Pelanggan yang terhormat, apakah Anda membeli atau tidak? Aku sudah lama berbicara. Yun Feng tersenyum dan melihat senjata dengan santai. Tentu saja saya harus memilih dengan hati-hati. Senjatamu ini semuanya langka. Saya pasti harus meneliti mereka satu persatu. Petik 2. Bab 644 nama yang dia banggakan. 1. Fitur wajah bos itu sedikit bengkok. Dia hanya bisa tertawa garing. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan berbohong padamu. Untuk senjata apapun yang Anda pilih saat itu, 500 koin emas. Perbedaannya 10 kali lipat. Harganya terlalu rendah. Yun Feng tersenyum dan mengambil pedang panjang yang dia sukai terlebih dahulu. Ekspresi bos berubah ketika dia melihat itu. Aku tidak menjual ini seharga 500 koin emas. Bos itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini adalah senjata terbaik di stoknya, jadi dia pasti tidak bisa menjualnya dengan harga ini. Kamu adalah seorang pengusaha. Integritas adalah hal terpenting dalam berbisnis. Yun Feng bermain dengan pedang panjang sambil tersenyum dan menatap bos dengan tekanan yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Anda menjual saya sepotong sampah seharga 5.000. Saya pikir jika orang lain tahu tentang ini, Anda bisa melupakan berbisnis di masa depan. Ketika bos mendengar ini, lapisan keringat dingin tidak bisa tidak muncul di dahinya. Ketika dia menjual barang, dia secara alami harus mengambil keuntungan dari pelanggan. Bos ini berpikir bahwa Yun Feng tidak tahu apa-apa tentang barang dan terlihat muda, jadi dia secara alami berpikir bahwa akan sia-sia jika dia tidak memanfaatkannya, tetapi dia tidak berharap bahwa dia tidak hanya gagal melakukannya, mengambil keuntungan darinya, dia sekarang telah menjadi orang yang dimanfaatkan. Di bawah tekanan tajam Yun Feng, bos akhirnya menjual pedang panjang itu kepada Yun Feng seharga 500 koin emas. Yun Feng tidak peduli berapa banyak uangnya. Namun, tawaran acak bos dan berpikir bahwa dia idiot membuat Yun Feng sedikit tidak puas. Orang-orang yang bersekongkol melawan Yun Feng adalah orang-orang yang menderita pada akhirnya. Bos itu menyesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika berita tentang tawarannya yang keterlaluan menyebar, dia benar-benar tidak punya urusan untuk dilakukan. Setelah kesepakatan ditutup, Yun Feng akhirnya menyadari bahwa dia tidak memiliki koin emas padanya. Ada banyak biji, tetapi tidak ada satupun koin emas. Kamu punya uang, kan? Bos melirik Yun Feng dengan curiga. Kulanyi hampir tertawa terbahak-bahak. Yun Feng, orang kuat di benua timur dan tokoh terkenal di Bright Moon Hall di benua barat, bahkan tidak memiliki satupun koin emas. Dia benar-benar orang miskin. Bisakah saya membayar dengan biji? Yun Feng bertanya dengan suara rendah.
Dia sudah lama tidak menggunakan koin emas. Lagi pula, dalam perjalanan ke sini, dia biasanya harus berdagang dengan biji. Dia sudah lupa tentang koin emas. Bos itu tertegun dan menatap Yun Feng dengan curiga. Matanya dengan jelas berkata, apakah kamu benar-benar memiliki biji? Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Bos menunjuk ke depan. Ada area pertukaran di mana biji dan koin emas bisa ditukar. Mungkin harga di benua barat sedikit berbeda. Yun Feng mengangguk. Aku akan mengambil pedang ini. Saya masih perlu membeli barang-barang lain. Aku akan mengambilnya nanti. Bos tidak mengatakan apa-apa, dan dia jelas tidak percaya pada Yun Feng. Yun Feng tidak berdaya. Dia dengan santai mengeluarkan biji tingkat menengah dan melemparkannya ke bos. Mata bos hampir keluar ketika dia memegangnya di tangannya. Anggap saja sebagai titipan. Mengerti. Bos terus mengangguk. Biji tingkat menengah ini bernilai banyak uang. Itu terlihat lebih mahal dari pedang ini. Bos tahu bahwa dia telah menghasilkan banyak uang kali ini. Yun Feng kemudian pergi ke tempat pertukaran dan hanya memberikan biji tingkat menengah dan rendah. Satu biji tingkat menengah adalah untuk 1000 koin emas. Nilai tukar seperti itu sedikit lebih rendah daripada di benua timur. Tampaknya benua barat memiliki lebih banyak biji daripada benua timur. Biji tingkat menengah sudah tidak berguna bagi Yun Feng. Tidak mungkin baginya untuk menukar semuanya bahkan jika dia mau. Bagaimanapun, Yun Feng memiliki banyak biji tingkat menengah. Dia hanya menukar 10 biji dengan 10.000 koin emas. Koin emas ini cukup untuk dibelanjakan Yun Feng. Setelah bertukar biji, Yun Feng langsung memasuki area ramuan. Dia ingin datang dan melihat apakah ada ramuan yang dapat meningkatkan potensi Yun Luoshan. Ramuan memiliki fungsi khusus di dunia ini. Fungsi penyembuhan ramuan secara bertahap menurun dan bahkan digantikan oleh sihir secara bertahap. Elemen cahaya dan elemen air dapat digunakan untuk penyembuhan, terutama elemen ringan. Meskipun ramuan juga memiliki fungsi penyembuhan, orang yang tidak menderita luka fatal tidak dapat berpikir untuk menggunakan ramuan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri lagi. Meskipun fungsi penyembuhan dari ramuan tersebut telah menurun, fungsi lain menjadi lebih menonjol dan mendapat perhatian orang-orang, yaitu penguatan. Elemen sihir memiliki efek penyembuhan, tetapi hanya elemen cahaya yang memiliki efek penguatan, dan elemen cahaya jarang terjadi. Hanya ada segelintir penyihir elemen cahaya. Saat ramuan menjadi lebih kuat, apoteker mencoba yang terbaik untuk mendorong efek penguatan ramuan ke puncak. Yun Feng telah bersentuhan dengan efek penguatan ramuan selama pertempuran. Baik Kasa dan Ouyang Hongyu telah meminum ramuan penguatan. Kekuatan mereka telah meningkat pesat dalam waktu singkat dan bahkan menembus batas level mereka. Meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat, itu masih sangat kuat. Ada banyak jenis ramuan penguat. Beberapa bersifat sementara dan beberapa permanen, seperti solusi yang didapat Yun Feng. Tentu saja, ada lebih banyak jenis. Yun Feng datang ke area ramuan untuk menemukan obat yang dapat memperkuat seseorang secara permanen. Kualitasnya tidak perlu terlalu bagus dan efeknya juga tidak perlu terlalu kuat. Bahkan jika itu hanya bisa meningkatkan target sedikit, itu sudah cukup baik. Yun Feng hanya ingin mendorong Yun Luoshan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segala hal lainnya. Setelah berjalan-jalan sebentar, Yun Feng sedikit kecewa. Memang ada ramuan, tetapi semuanya tidak penting. Kebanyakan dari mereka adalah ramuan penyembuhan. Lagi pula, ramuan yang terkait dengan potensi seseorang adalah barang berharga meskipun itu biasa. Ada lebih dari 20 kios di area ramuan. Yun Feng sudah berjalan melalui lebih dari selusin dari mereka. Ramuan yang dia lihat sebagian besar sama. Mungkin tidak ada di sini, Yun Feng menghela nafas tak berdaya. Ketika dia berjalan ke kios terakhir, Yun Feng sedikit terkejut. Hanya ada 3 botol ramuan di stand dan mereka terlihat unik. Dibandingkan dengan selusin botol di kios lain, jumlahnya sangat sedikit. Pemilik kios juga duduk di samping dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak masalah baginya jika ada yang membelinya. Yun Feng berjalan mendekat dan melihat 3 botol ramuan. Pemilik kios mengangkat matanya dan bahkan tidak repot-repot menyapanya lagi. Ini membuat Yun Feng tiba-tiba teringat bahwa Ling Xiaoyun seperti ini di pameran dagang sekolah sihir masang. Dia suka mengabaikannya. Ramuan macam apa ini? Yun Feng melirik 3 botol ramuan. Tidak ada label pada mereka. Biasanya, penjual akan menempelkan label di bagian depan ramuan agar pembeli bisa melihatnya dengan jelas.
Pemilik kios menguap malas. Aku akan memberitahumu jika kamu memberiku harga yang memuaskan. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Mereka harus menawarkan harga terlebih dahulu sebelum mereka tahu apa yang mereka beli. Bukankah hanya orang bodoh yang menerima kesepakatan seperti itu? Yun Feng tertawa. Kamu punya aturanmu dan aku punya aturanku. Saya tidak melakukan bisnis acak. Petik 2.